Hai, selamat malam sahabat. Udah lebih dari 100 hari nih Presiden Prabowo dan para menterinya menjabat. Sejak dilantik, Prabowo langsung bikin gebrakan dengan beragam kebijakan demi mewujudkan Indonesia Emas. Tapi nggak semuanya berjalan dengan mulus nih sahabat. Beberapa kebijakan Prabowo dan menterinya justru menuai polemik. Apa aja ya? Berikut 5 kebijakan terheboh Prabowo dan menterinya di 100 hari pertama. Posisi kelima, Kabinet Gemuk. Bayangin aja sahabat, ada 48 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju bentukan Prabowo ini. Belum lagi para kepala badan khusus dan pejabat tambahan lainnya seperti penasihat khusus dan utusan khusus. Jumlah ini diklaim sebagai kabinet yang paling gemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Dengan postur yang gemuk, kabinet ini justru dikhawatirkan memboroskan biaya, lamban, dan nggak responsif. Yang menghebohkan berikutnya, efisiensi anggaran kementerian. Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas 50% anggaran perjalanan luar negeri bagi pejabat. Ada 10 kementerian lembaga yang dipangkas anggarannya hingga 256,1 triliun rupiah. Langkah ini bertujuan untuk mengalihkan dana ke pembangunan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Wah, semoga benar-benar bisa kita rasakan ya sahabat. Lanjut ke posisi ketiga, penundaan ASN ke IKN. Penundaan ini udah yang keempat kalinya loh. Alasannya sih, pemerintah memerlukan waktu untuk berkonsolidasi dan mendata jumlah ASN, terutama di kementerian yang baru. Belum tahu juga sampai kapan pemindahan ASN ke IKN ditunda. Yowes, ojo ke susu, tak tunggu. Di posisi terheboh kedua, makan bergizi gratis. Sejak masa uji coba sampai awal diluncurkan, program andalan Pak Presiden dan Wakil Presiden ini nggak pernah lepas dari polemik, terutama soal pendistribusian yang tidak merata dan keterbatasan dana. Anggaran per porsi pun diturunkan dari Rp15.000 menjadi Rp10.000. Sampai-sampai muncul usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat dan ulat sagu serta serangga jadi menu MBG. Waduh, semoga nggak terjadi ya. Posisi pertama, larangan penjualan gas LPG 3 kg di warung pengecer. Nah, ini yang lagi hot-hotnya nih sahabat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, ujuk-ujuk ngeluarin aturan larangan penjualan gas LPG 3 kg di warung pengecer. Masyarakat diarahkan langsung ke pangkalan dan agen. Tujuannya sih baik, supaya pembeli mendapatkan gas subsidi ini sesuai harga eceran tertinggi. Tapi imbasnya, ya Tuhan, gas jadi langka, dan antrian pembeli di pangkalan juga panjang banget. Melihat kekisruhan ini, Pak Prabowo langsung ngasih instruksi untuk membolehkan pengecer menjual gas 3 kg lagi. Nah, itu tadi sahabat, 5 kebijakan terheboh Prabowo dan menterinya di 100 hari pertama. Semoga tiap kebijakan yang dibuat udah melalui kajian yang matang, supaya nggak merugikan rakyat ya. Halo sahabat RTV, ketemu lagi nih di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ezra Arianto. Nah, tadi kita udah lihat tuh kebijakan di era Prabowo ya. Yang membuat kehebohan ya. Nah, lumayan sih. Ya. Tapi nih Zra nih, ini menyangkut juga ke informasi pertama kita nih Zra. Kalau kebijakan-kebijakan heboh, kalau bagus sih hebohnya konteksnya positif gitu ya, oke. Ya. Nah, itu dia. Tapi kalau negatif, nyusahin rakyat, gimana tuh? Itu dia, berkaitan dengan hal-hal konotasi negatif dari sebuah kebijakan. Nah, Pak Prabowo ini bikin statement nih. Statementnya kenceng cuy. Statementnya adalah kalau membuat kebijakan yang tidak bisa mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Terus kemudian kebijakan yang dibilang ya tadilah menyusahkan begitu ya. Menyusahkan rakyat. Akan ditindak tegas. Wih, bisa reshuffle nih. Nah, bayangin coba tiba-tiba reshuffle kan. Gimana? Waduh, ini informasi kita dengerin. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak.
100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Seratus hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Tegas banget ya presiden kita ya. Siapa yang masih dablek? Gila kan, tegas sih ini nih yang mantap. Waduh, ini kita tunggu nih nanti nih, beneran bakalan ada kejadian. Nah, kira-kira siapakah yang akan pertama kali mendapatkan gelar Menteri Dablek? Nah, kita ke menteri yang lain, Zra. Mudah-mudahan ini nggak termasuk yang tadi ya. Mudah-mudahan ya. Jangan sampai masuk nominasi ya. Iya, itu dia. Jadi Menteri SDM kita itu kemarin ke Pekanbaru, Zra. Wih, holiday, jalan-jalan. Ya enggak dong, kerja dong. Oh, kerja. Beliau ini, Pak Bahlil, ini sidak, Zra. Wih. Jadi dia itu sidak ke pendistribusian dari Pangkalan ke Pengecer. Pasti terkait dengan tabung melon ini kan? Tabung gas LPG 3 kg. Nah, hasilnya adalah? Seperti apa faktanya di lapangan? Apakah memang masih langka ataukah harganya memang naik tinggi gitu ya? Nah, ini informasinya. Kita lihat langsung nih. Jangan sampai terjadi kelangkaan, sebab kasihan Pak, anak-anaknya mau makan, cari memotor gas, jadi tidak kurang ini loh, yang subsidi ya. Sekarang langka? Ya, kita sekarang nggak langka. Jangan sampai terjadi. Oh iya. Jangan sampai. Bisa langka ya. Meski kali ini kalem ya menyampaikannya, ibu pemilik pangkalan gas ini berpesan ke Pak Menteri SDM Bahlil Lahadalia agar tidak terjadi lagi kelangkaan gas 3 kg. Percakapan ini terjadi saat Pak Bahlil lagi sidak di sejumlah pangkalan hingga pengecer yang ada di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Pak Bahlil mau tahu soal pendistribusian gas melon tersebut dari pangkalan ke pengecer berikut dengan harga jualnya. Nah, saat sidak ke salah satu pengecer, Pak Bahlil menemukan harga Rp22.000 per tabung yang dijual ke pengecer. Itu ternyata dapat LPG-nya bukan dari pangkalan sini. Ini ada terjadi keluruan juga. Jadi ada pangkalan lain yang mensuplai ke sana dengan harga 20.000. Dia jualnya ke masyarakat 22.000. Nah, ini yang nggak boleh. Agen kan Pertamina berikan kan 12.750. Harusnya agen menjual ke pangkalan itu paling tinggi sekitar 15.000. 15.000 ke pangkalan ke rakyat, ya udahlah 18.000. Jelek-jelek 19 lah, tapi gitu pun menurut saya masih mahal. Tapi karena sekarang ya, Pak, jika warga semua ke pangkalan, bagaimana nasib pengecer atau subpangkalan nantinya? Kan para pengecer juga sudah membeli gas dari pangkalan. Yang sudah-sudah, pangkalan akan ramai antrian warga. Nah, kayak gini nih, karena pangkalan tidak mengantar langsung ke warga, yang mengantar langsung itu pengecer. Belum lagi warga harus wajib bawa KTP ke pangkalan untuk membeli setidaknya 1 atau 2 tabung gas melon. Maka antrian panjang pun terjadi. Antrian ini ada di pangkalan Kota Serang, Banten. Dan tak seperti di Pekanbaru Riau, antrian panjang warga untuk membeli gas melon di pangkalan dikarenakan masih terjadi kelangkaan gas.
Udah kan? Tapi kita kan terbatas, setiap pangkalan kan sama. Kasih jatahnya masing-masing. Jadi kalau bisa dinormalin sih kayak dulu, jadi nggak antri dan kebagian lagi semua. Ini mau dari mana-mana kan pada ke saya ini sih kayak yang perlu didahulukan warga setempat segala kan. Tuh, Pak Bahlil, PR dari warga. Supaya nggak terjadi lagi kelangkaan dan nggak terjadi lagi antrian seperti ini. Dari Pekanbaru Riau dan Serang Banten, Muhammad Yusri, Herbert Marbun, RTV. Tuh, barusan kan Pak Bahlil tuh ke Riau kan, nggak langka katanya. Nggak langka. Ya saya sih berharap supaya berikutnya Pak Bahlil ke Serang deh. Kan tadi Pak Ahmad Sucipto tuh dari Pangkalan bilang langka di Serang kan. Ya, kalau Pak Bahlil ke Serang kan jadinya nggak langka lagi, Zra. Ya amin, ya nggak sih? Iya dong. Iya dong. Tapi kasihan ya, Zra, ya dari 12.000 sampai 22.000 gitu. Nah, itu yang agak menarik sebenarnya. Kalau di Pangkalan aja sudah 20.000, gimana ceritanya di Pengecer diharapkan nggak lebih dari 20.000? Masa nggak ngambil untung? Betul itu. Semoga ada kebijakan yang lebih pro rakyat lagi lah. Gitu amin, amin, supaya nggak masuk Menteri Dablek tadi ya. Betul. Yes, oke. Next, Zra. Kita ke yang berikutnya yang juga lagi viral dan lagi banyak jadi sorotan. Apa tuh? Di Surabaya, cuy. Apa? Ini ada puluhan siswa gagal masuk ikutan ini, tes untuk masuk perguruan tinggi. Hah? Oh, jalur lewat SNBP. BP, benar, jalur prestasi ya? Ya, betul. Kenapa tuh, Zra? Gara-garanya ini agak-agak gimana gitu ya. Sebabnya adalah karena gurunya telat masukin data input data siswanya gitu. Iya gitu, jadi mereka nggak. Wah, siswanya kecewa dong. Gurunya pasti minta maaf. Kecewa lagi nanti gimana ininya. Gurunya pasti udah minta maaf dong. Harusnya. Tapi nih yang bikin emosi, gurunya malah emosi. Hah? Nah, bingung kan? Gimana? Masa kita mau ikutan emosi? Mending kita nonton aja deh nih. Faktornya apa saja, Bu? Sampai 10 itu sudah kita Walah Bu, kenapa sampai gebrak meja sih? Nggak usah pakai ngebentak kan bisa. Lawan bicara ibu kan cuma anak sekolah yang mempertanyakan nasib mereka setelah dinyatakan tidak terdaftar dalam seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP untuk lanjut ke perguruan tinggi. Lagian usut punya usut, penyebabnya juga karena pihak sekolah yang terlambat masukin data murid-murid yang memenuhi syarat atau eligible ke dalam sistem. Jadi ya wajar murid-murid minta penjelasan. Beberapa di antaranya bahkan kedengeran sambil nangis loh. Ya, peristiwa yang terjadi di Madrasah Aliyah Nasional atau MAN 1 Lamongan, Jawa Timur itu langsung mendapat tanggapan dari sang kepala sekolah. Ini hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena anak-anak ini Gen Z, apapun yang terjadi inginnya semua di-up. Padahal apapun itu kan tidak bisa langsung semua di-up karena terus ada privacy, apalagi ada undang-undang ITE. Kepala sekolah juga mengaku telah memberi teguran kepada oknum guru tersebut agar lebih bisa menahan diri supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya sahabat, di tahun 2025 ini, MAN 1 Lamongan telah menerapkan sistem e-rapor, namun dalam prosesnya ada data nilai rapot 22 murid tidak terbaca di sistem. Padahal mereka sudah memenuhi syarat untuk menempuh jalur SNBP. Akhirnya puluhan murid tersebut diarahkan agar mengikuti seleksi prestasi akademik nasional atau ujian tulis berbasis komputer untuk masuk ke perguruan tinggi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Oh, gimana? Coba. Tapi asik kayak yang di sebelahnya pegang mic gitu ya. Iya, dia juga bingung lah kenapa dia yang galak ya gitu kali ya. Kayak mau nyanyi gitu, nungguin ketukannya gitu. Dia bingung kan. Tapi nih yang dibikin miris ya. Ini terjadi di banyak sekolah, Pram.
Nih ada beberapa daerah nih di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah sampai ke Medan Sumatera Utara ada juga yang kayak begini nih. Lah kirain cuma itu doang tadi. Enggak banyak. Lah kenapa bisa begitu, Zra? Nah itulah yang harus ditelusuri. Jangan saya begini kan kasihan nih para penerus bangsa nih. Nih kita lihat nih. Mana? Saya sebagai pimpinan SMA Karawang Waduh, belum lebaran udah minta maaf aja Bu Kepsek ini. Gimana nggak minta maaf kalau di demo ratusan muridnya kayak gini coba. Soalnya gara-gara kelalaian pihak sekolah juga, sebanyak 143 murid jurusan IPA dan IPS yang memenuhi syarat atau eligible, akhirnya kehilangan kesempatan ikut seleksi masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Pihak sekolah beralasan terlambat menyelesaikan pendaftaran pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS yang berlangsung sejak tanggal 6 sampai 31 Januari lalu. Ya wajar sih kalau para murid sampai kecewa. Benar-benar merasakan yang selama ini saya anggap semuanya bisa. Murni kekecewaan siswa tanpa ada embel-embel apapun. Jadi kalau boleh saya tegaskan, untuk pelaksanaan demo ini bertujuannya hanya satu. Anak-anak meminta kepada pihak sekolah penjelasan mengenai mengapa PDSS bisa sampai tidak selesai, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah sampai itu bisa terjadi, dan apa pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada siswa yang tidak bisa mengikuti SNBP. Di SMKN 10 Kota Medan pun demikian. Sekitar 140 murid memprotes kelalaian pihak sekolah yang membuat mereka tidak dapat mengikuti SNBP masuk perguruan tinggi negeri. Mereka pun protes di lapangan sekolah sambil menuntut tanggung jawab lantaran menilai pihak sekolah sudah melakukan penipuan melalui sistem e-rapor. Kami perwakilan dan kalau kami menggunakan jalur e-rapor, sedangkan jalur e-rapor itu kalau dari mereka dibilang jalurnya lebih mudah karena tinggal tarik data nilai dari sistem Dapodik ya kan Bu. Nah, namun mereka setiap kami nanya gitu, kami datang ke kemarin saya datang di tanggal 31 di jam 11 atau jam 12 gitu datang ke sana untuk menanyakan apakah data kami udah disampaikan finalisasi, terus datang dengan operator PDSS-nya dia bilang tenang aja nak, udah saya urus soalnya lagi di progres. Sedangkan itu sudah jam 12 siang ya kan Bu, penutupan di jam 3. Sementara pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyayangkan pihak operator sekolah yang baru menginput data siswa di hari terakhir, di mana jalur sistemnya sudah padat. Hal itu membuat daya olah server terhambat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk memproses, hingga akhirnya mendekati habisnya masa pendaftaran. Keterlambatan orang ini masuk pada saat masuk rame-rame di hari terakhir. Jadi di hari terakhir si petugasnya mengentrikan data di hari terakhir, tentunya pada saat injury time ini kan bahaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan RTV.